Air hidup atau terang ilahi akan membuat roh Anda mendengar suara Sang Anak Domba ketika saudara dituntun secara pribadi oleh Sang Gembala Agung. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran secara perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Salam saudaraku yang kekasih. Hidup setelah mati. Oh, hororkah ini? Saudaraku yang kekasih, kita akan bahas bersama tentang hidup setelah mati. Tetapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Hidup setelah mati. Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat. Lalu mati. Beberapa tahun yang lalu ada seorang Kristiani yang berpindah agama karena merasa Alkitab yang dianutnya bohong. Kenapa bohong? Tadi Adam dan Hawa konon di Alkitab tercantum kalau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah maka mati. Buktinya tidak. Ya, Adam dan Hawa tetap segar bugar setelah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, perhatikan memang benar yang dikatakan di Alkitab. Dan Alkitab tidak pernah bohong. Masalahnya adalah Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya.
Lanjut. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Engkau mati. Ini yang dipermasalahkan. Saudaraku yang kekasih, Adam dan Hawa memang mati, tetapi yang mati itu rohnya. Rohnya dikuasai oleh iblis. Dan sejak itu juga anak-anak, cucu-cucunya juga dikuasain oleh iblis. Mati tak berdaya. Ya, bukan mati kayak tubuh alamiah. Mati tak berdaya karena dipenjara di dalam kerajaan iblis. Kerajaan maut. Roma 7 ayat 14 sampai 24, saudara bisa baca sendiri supaya jelas. Menjadi tawanan hukum dosa. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang hidup setelah mati. Saya ingin bersama saudara sesama manusia membahas tentang manusia. Tidak susah karena saya dan saudara manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari tubuh alamiah. Kita lihat bisa menari dan ya, serupa. Tubuh alamiahnya tuh serupa dengan binatang, serupa ya, tidak sama. Ya, 1 Korintus 15 ayat 48a, yang berasal dari debu tanah. Berasal dari tubuh kita ini bisa nari-nari ini berasal dari debu tanah. 1 Korintus 15 ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ada makhluk alamiah, binatang, dan kita bagian dari diri kita ada yang makhluk alamiah. Apa itu? Yang hidup. Memiliki asimilasi biologis, memiliki reproduksi, memiliki kesadaran indrawi, ya, itu tubuh alamiah kita berasal dari debu tanah. Ada tubuh yang lain dalam diri kita, yakni tubuh rohaniah atau roh. Itu berasal dari jauh di sana dari surga kekal. Ya, di luar galaksi yang manapun. Ada galaksi bumi, ada galaksi yang manapun, di luar itu semuanya. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, tubuh alamiah, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku yang kekasih, kita merupakan gambar atau rupa Allah Tritunggal. Kita, makanya dikatakan kita, Allah Tritunggal. Yang tentu saja kita adalah makhluk dinamis. Berbeda dengan binatang yang hanya memiliki tubuh alamiah. Doang. Tubuh alamiah yang memang berbeda juga. Ya, tidak sama tubuh alamiah yang kita miliki dengan binatang, tidak sama. Kemuliaannya tidak sama. Jadi, kita memiliki tubuh rohaniah, ada dua macam kehidupan, yaitu tubuh alamiah kita dan tubuh rohaniah kita, atau orang paling suka lebih dahulu tubuh rohaniah kita dan tubuh alamiah kita. Dan dua macam kematian. Itu bedanya. Tubuh alamiah kita kalau mati cuma sekali. Habis. Ya. Tubuh rohaniah kita ada dua kematian. Yaitu mati di muka bumi ini ketika roh si manusia memiliki dosa dan kejahatan, sehingga rohnya dikuasai di dalam kerajaan maut oleh iblis, sehingga mati tidak berdaya. Tidak dapat menguasai tubuh alamiahnya,
batinnya tidak bisa dikuasai, keinginan yang baik tidak bisa dikuasai. Itulah kalau tubuh rohaniahnya mati. Ya, itu kematian pertama, mati bukan maksudnya mati yang pertama. Yang kedua, kalau tubuh alamiah kita mati, kalau si manusia meninggal, maka kalau masih memiliki dosa dan kejahatan, tubuh rohaniahnya, rohnya mati juga, masuk alam maut. Matinya tidak sama dengan tubuh alam maut, masuk ke alam maut atau siksa kubur. Saudaraku yang kekasih, lalu kehidupan tubuh rohaniah gimana? Kehidupan tubuh rohaniah gimana? Saudaraku yang kekasih, ya, manusia-manusia yang rohnya bebas, manusia-manusia yang telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut oleh Sang Kristus Yesus, maka rohnya hidup. Rohnya hidup. Apa itu rohnya hidup? Rohnya bebas makan dan minum. Roh perlu makan dan minum, saudara. Tubuh alamiah kita menjadi gambaran juga perlu makan dan minum. Roh itu perlu makan dan minum. Supaya apa? Supaya tumbuh dan berbuah. Ada sayap-sayap rohani dan segala macam itu supaya dapat berkiprah. Tubuh kita, roh kita lengkap, saudara. Ada 7 sayap rohani, ya, lengkap, canggih. Maka kalau hidup diperlukan makan dan minum untuk roh kita. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Perhatikan baik-baik, ketika roh kita bebas. Ketika roh kita bebas, maka kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Perhatikan baik-baik, berkomunikasi dengan Allah yang tadinya terpisah karena dosa dan kejahatan, kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada komunikasi 2 arah antara aku, rohku dengan roh Allah. Saudaraku yang kekasih, setiap manusia yang memiliki dosa dan kejahatan akan mati rohnya. Ya, saya ulang lagi tadi. Mati rohnya, dimasukkan ke dalam kerajaan maut. Ya. Kerajaan maut itu apa, Pak? Kerajaan maut adalah suatu kerajaan roh yang menjarakan roh-roh manusia. Ya. Kalau roh manusia itu berdosa, kalau manusia itu berdosa dan berkejahatan. Selanjutnya, kematian tubuh rohaniah dapat membuat, kalau nggak bertobat nih, manusianya harus bertobat supaya hidup setelah mati. Manusianya harus bertobat supaya hidup setelah mati. Saya ingin sampaikan kepada saudara, sekali lagi roh akan masuk alam maut jika saat meninggal rohnya akan disiksa di siksa kubur. Jika saat meninggal, si manusia masih memiliki dosa dan kejahatan. Dan kelak pada hari kiamat akan dihakimi menurut agamanya masing-masing, Tauratnya masing-masing yang dianut, dan menurut perbuatannya. Ada yang banyak, 2/3 masuk ke neraka,
ada yang masuk surga kekal. Dan itulah kematian roh yang kedua. Kalau yang ke satu kematian roh di bumi, kalau yang kedua masuk neraka kekal, disiksa selama-lamanya bersama pemilik maut dan kerajaan maut. Wahyu 20 ayat 14. Bersama pemilik maut, iblis CS, dan kerajaan maut. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kematian kedua, lautan api, mengerikan sekali. Ya, pemilik maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke neraka kekal. Saudaraku, kalau kehidupan tubuh alamiah kita tahu, ya kan? Kita tahu, kita bisa makan, minum, memiliki dosa dan kejahatan, tubuh alamiahnya sulit sekali berbuat baik. Ya, sulit sekali melakukan hal yang diinginkan oleh Allah karena tidak bisa mendengar, terpisah tubuh alamiahnya dengan roh Allah, dengan Allah, siapapun dia. Dan kalau meninggal, tubuh alamiah kita seganteng apapun, secantik apapun, semudah apapun akan menjadi debu tanah. Baik itu karena apapun penyebab kematiannya. Sekali lagi kita sedang membahas apa hidup setelah mati. Tatkala tubuh alamiah manusia masih hidup dan datang kepada Sang Kristus, kepada Anak Allah yang dapat melepaskan dari dosa, hukum dosa dan hukum maut, yang dapat melepaskan atau menghidupkan orang mati. 2000 tahun yang lalu kita ingat bahwa dia bisa menghidupkan orang mati. Ya, banyak. Tetapi kita berbicara bahwa roh kita kalau memiliki dosa dan kejahatan mati. Yang bisa menghidupkan hanya Yohanes 5 ayat 19 sampai 24. Yohanes 5 ayat 19 sampai 24. Siapakah yang bisa menghidupkan roh manusia setelah mati? Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Ayat 20, "Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Ayat 21, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya." Seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Lanjut. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Juga anak, saudaraku, anak Allah. Kita tengok lanjut nanti kita. Ayat 22, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak." Perhatikan baik-baik, ulangi lagi Bang. Ayat 22, "Bapa tidak menghakimi siapapun." Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu. Yes, menyerahkan penghakiman itu kepada seluruhnya kepada anak. Seluruhnya kepada anak. Ayat 23, "Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Pindah dari dalam maut ke dalam hidup, itulah hidup setelah mati.
Itulah hidup setelah mati. Kenapa hanya Dia yang dapat menghidupkan roh manusia yang ditawan oleh kerajaan maut? Wahyu 1 ayat 17-18. Karena Dia adalah sang awal dan sang akhir. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Engkau bisa membuka kerajaan maut untuk melepaskan roh saudara dan roh saya, sehingga hidup setelah mati. Rohnya hidup saat tubuh alamiah kita hidup. Saudaraku yang kekasih, itu baru langkah awal tentunya, karena setelah itu dibutuhkan makan dan minum di dalam kerajaan Allah. Saya akan sampaikan kembali Matius 22 ayat 1-4. Seperti apa sih kerajaan Allah? Banyak orang-orang, teman-teman yang nggak tahu kerajaan Allah itu apa. Padahal luar biasa yang disediakan di dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Matius 22 ayat 1, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Yes, and then? Ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Semuanya telah tersedia, datanglah ke restoran ilahi kerajaan Allah. Banyak orang gak tahu, banyak orang gak datang. Rugi, saudaraku. Maka roh harus hidup supaya dapat berpesta di dalam kerajaan Allah. Roh kita membutuhkan air ilahi. Roh kita untuk minum membutuhkan air ilahi, air hidup, dan roti hidup. Air hidup dan roti hidup. Yohanes 4 ayat 10-14. Air hidup dan roti hidup. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus padanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba atau sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air hidup untuk minuman roh saudara dan saya. Air biasa untuk minum kita, tubuh kita. Itu bedanya. Saudara bisa lanjutkan nanti bagaimana orang harus bertobat dulu untuk supaya bisa minum air hidup. Ya, karena di dalam kerajaan iblis, dalam kerajaan maut, roh manusia akan kurus kering mati karena tidak mampu untuk meraih. Tapi ayat selanjutnya ada dikatakan di situ,
bahwa harus bertobat. Tuhan tahu ketika Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. lanjut. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Aku tidak mempunyai suami. Perhatikan jawab Yesus. Di mana manusia memiliki dosa dan kejahatan yang lanjut. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Oh, lanjut. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, buang seluruh dosa dan kejahatan, maka dan datang kepada Sang Pemberi yang dapat memberikan kehidupan roh saudara, maka saudara lanjutannya adalah minum air hidup dan makan roti hidup. Air hidup atau terang ilahi akan membuat roh Anda mendengar suara Sang Anak Domba ketika saudara dituntun secara pribadi oleh Sang Gembala Agung. Yohanes 10 ayat 3-4. Saudara dituntun secara pribadi oleh Sang Gembala Agung. Setelah dihapuskan dosa dan kejahatannya, saudara akan dituntun secara pribadi. Saudara akan dituntun secara pribadi. Saudara akan dituntun secara pribadi. Kayak iklan ya. Lanjut. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Menuntunnya keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia. Mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Itu dia. Mengenal suaranya. Saudaraku yang kekasih. Untuk dibawa kemana? Dibawa ke nasib baik. Nasib baik tubuh alamiah dan nasib baik tubuh rohani. Ayat 9-10. Nasib baik tubuhmu, khususnya nasib baik rohmu. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan untuk roh saudara, kelimpahan untuk nasib baik tubuh alamiah saudara dan saya. Caranya, Tuhan akan memberikan, menuntun saya dan saudara dengan kebenaran-kebenaran ilahi yang disediakan di dalam kerajaan Allah. Tadi sudah dikatakan, aku menyembah dengan roh dan kebenaran yang disediakan di dalam kerajaan Allah. Caranya adalah jika saudara mengasihi Sang Anak Domba yang telah mengangkat roh saudara supaya hidup. Yohanes 14 ayat 15-17. Bagaimana itu berkali-kali kita baca, ya. Saudara baca sendiri deh. Jelas dengan mengasihi Yesus yang mengangkat saudara, roh saudara dari kegelapan ke dalam terang, maka roh saudara akan saudara mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus tadi, Sang Gembala Agung. Ya kan, mengikuti, maka saudara akan diberi kebenaran-kebenaran, baik kebenaran ilahi untuk roh saudara maupun kebenaran jasmaniah. Wah Pak, saya butuh kebenaran, itu nomor 2. Tetapi apakah ya? Matius 6 ayat 33-34 disediakan kebenaran untuk tubuh saudara. Yes. Matius 6 ayat 33-34. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tubuh alamiah saudara tidak perlu khawatir. Karena di dalamnya, di dalam kerajaan Allah tersedia apa? Damai sejahtera yang sesungguhnya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang sesungguhnya, roh Anda bahagia, tidak takut dan gentar untuk disiksa di alam maut, dan memiliki nasib baik untuk tubuh alamiah saudara. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang ketiga atau C, saudara perlu berbuah banyak. Kenapa? Sadar jati diri. Di dalam tayangan yang dahulu saudara bisa tengok kembali bahwa tujuan kita ke bumi adalah menjadi anak-anak Allah. Cita-cita kita menjadi anak-anak Allah dengan pulang ke surga menjadi raja dan imam-imam ilahi. Ketika pulang ke surga, saudara membawa buah ilahi, membawa harta surgawi, membawa pangkat ilahi. Itu yang semua tersedia di dalam kerajaan Allah. Saudara perlu berbuah banyak. Kenapa? Kalau saudara berbuah banyak sebagai raja ilahi di surga kekal, saudara akan memiliki wilayah kekuasaan, berbuah 1, wilayahnya 1, berbuah 5, wilayahnya 5. Saudara bisa baca dalam Lukas 19 ayat 11 sampai 19. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara takut dan taat kepada Tuhan, maka saudara bisa mengambil paket-paket soko guru. Banyak paket di dalam kerajaan Allah. Ketika saudara memiliki kasih totalitas, maka saudara bisa, kalau mati rohnya, tubuhnya mati, rohnya akan masuk ke Firdaus. Maka namanya paket Firdaus. Saudaraku, tidak perlu roh yang meninggal, roh manusia yang meninggal masuk ke alam maut atau siksa kubur. Tidak lagi. Karena bangkit dari antara orang mati dan masuk ke Firdaus. Sudah kita bahas bersama-sama. Ada lagi banyak paket menu. Ya, ada pangkat ilahi batu putih, ada pangkat ilahi bintang timur, banyak di dalam kerajaan Allah. Maka yang terakhir adalah mari tengok roh kita masih hidup atau sudah mati. Kalau mati, hidupkan bersama Tuhan. Kalau mati, mari hidup kembali sehingga masih banyak bisa berkiprah selama tubuh alamiah kita hidup. Kita bisa berbuah banyak, bisa makan dan minum rohnya, tumbuh dan berbuah banyak, dan bisa kalau meninggal maka rohnya masuk ke Firdaus. Dan saudara dapat pulang ke surga kekal kelak. Kalau masuk Firdaus sudah pasti masuk surga kekal kelak. Kalau nantinya saudara sudah memiliki harta yang banyak. Kenapa diperpanjang usianya? Saudara butuh panjang usia supaya saudara bisa memiliki harta surgawi yang banyak buat oleh-oleh pulang ke surga. 2, memiliki buah yang banyak supaya pulang ke surga kekal dengan buah yang banyak, memerintah banyak kota istilahnya. Dan 3, saudara bisa sayap rohaninya tumbuh dan makin bermutu. Dan yang terakhir, saudara bisa masuk Firdaus, masuk surga kekal kembali, di mana saudara dalam keadaan kaya raya ilahi. Amin. Siap? Kita akan berdoa. Bapa di surga, hadir anak-anakmu yang mencari Engkau dan menemukan Engkau. Engkau yang menjamah seluruh anak-anakmu yang hadir. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kejahatannya.
Engkau yang membawanya ke dalam kerajaan Allah. Engkau yang memberikan makan dan minum untuk roh yang hidup kembali. Engkau yang memimpin di dalam kerajaan Allah supaya anak-anakmu ini yang mendengarkan dan mencari kebenaran daripadamu dapat tumbuh dan berbuah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi dan kembali ke surga kekal, ke tempat di mana Engkau meletakkan kami di muka bumi. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudaraku yang kekasih. Haleluya.